Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan di kelompok 4 akan membacakan sebuah cerita pendek yang mengenai tiga buku yang berjudul Rahasia Terpendam di Situs Kota Kapur. Pada sebuah desa kecil di tepi barat Pulau Bangka tersembunyi sebuah situs yang dulunya merupakan pusat kehidupan, pelayaran, dan perekonomian yang ramai. Situs Kota Kapur banyak menjadi lalu lalang perdagangan dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun, di balik keheningan desa yang sekarang terdapat masih ada rahasia besar dari masa lalu, kisah tentang kejayaan, pengkhianatan, dan masih banyak misteri yang masih belum terungkap. Ratusan tahun yang lalu, Kota Kapur adalah bagian wilayah yang memberikan pengaruh besar dalam sektor pelayaran dan perdagangan kepada Kerajaan Sriwijaya. Kota Kapur pada masa lalu menjadi sebuah pelabuhan strategis. Kota Kapur menjadi titik persinggahan para pedagang dan menjadi sebuah pelabuhan yang banyak digemari oleh pelaut dari negeri jauh. Namun, masih ada rahasia besar yang terpendam di sana, tersembunyi di balik keindahan dan kemegahan pelabuhan ini. Suatu hari, ada kegiatan yang dilakukan oleh arkeolog muda bernama Tita yang melihat bagaimana penemuan di Kota Kapur. Ia tertarik saat mendengar ada sebuah temuan batu bertulis yang dibuat pada tahun 686 Masehi. Prasasti itu menceritakan bagaimana Kerajaan Besar Sriwijaya mengirimkan kutukan bagi mereka yang memberontak. Namun, kita sebagai seorang arkeolog pasti memiliki rasa ingin tahu yang besar yang belum banyak terungkap dari situs Kota Kapur. Kita ingin bekerja sama dengan para pengurus pelihara untuk melakukan penelitian. Ia mau melakukan penggalian di situs untuk mencari rahasia yang masih terkubur jauh. Pada saat melakukan penggalian dengan pihak pengurus ditemukan sesuatu yang aneh, sebuah batu yang besar dengan ukiran yang berbeda dari prasasti yang sebelumnya. Penggalian ini dilakukan kita pada tahun 2015. Ia menemukan batu bertulis yang perlu memahami isinya lebih dalam. Namun, terlihat jadiran yang membentuk sebuah pola jalan menggambarkan menyusuri sebuah sungai di Kota Kapur yang bernama Sungai Manyung. Tetapi karena telah termakan waktu, terlihat tidak jelas sehingga sebagai arkeolog perlu memahami lebih mendalam. Setelah berhari-hari mencari pola ukiran, ternyata menyadari bahwa penemuan ini mungkin menunjukkan lokasi lain di hutan Kota Kapur yang menandakan ada peristiwa besar yang sedang terjadi. Rasa penasaran yang besar kita dengan tekad yang kuat ingin mengikuti petunjuk peta yang sedikit dia ketahui alur jalurnya. Ternyata menunjukkan bahwa kita harus melintas sungai dan lembah yang memakan waktu yang cukup lama untuk menemukan sebuah daerah yang sangat strategis untuk dijadikan dermaga pada saat itu. Ia menemukan kayu panjang yang sudah memiliki ukuran ratusan tahun. Dia bersama timnya melakukan penggalian dengan panjang kalian sedalam 2-3 meter, diameter yang sangat cukup besar. Pada galian dengan dalam 2 meter ditemukan sisa pengikat kayu mahal, beberapa kayu panjang yang menandakan ada sebuah kehidupan sebelumnya. Tidak habis dari itu, ia melanjutkan perjalanan dengan melihat peta yang menunjukkan sebuah benteng pertahanan kuno yang belum pernah dicatat dalam sebuah sejarah. Kita menemukan sebuah ruangan rahasia di bawah tanah yang tersembunyi. Ternyata dalam ruangan rahasia ini terdapat peta kecil yang sangat mencuri perhatian kita.
kita dan segera melakukannya. Dalam peta tersebut, terdapat naskah kuno yang menurut kita sengaja disembunyikan. Kita dan bersama timnya melakukan penafsiran dengan ahli mengenai tulisan bahasa Melayu kuno. Hal ini memerlukan waktu yang cukup lama baginya. Setelah beberapa hari, akhirnya kita mengetahui isi dari peta yang tersembunyi tadi. Ternyata setelah beberapa hari kita mengetahui isi dari naskah dalam dan mengungkapkan sebuah cerita yang mengejutkan. Ternyata ada pengkhianatan besar di Sriwijaya, adanya hubungan para penjabat dalam negeri dengan kerajaan tetangga untuk melindungi kekuasaan. Mereka mengisyaratkan kepada Raja Sriwijaya, namun sebelum terjadi mereka terbunuh secara misterius. Dan rahasia ini terkubur bersama mereka dalam situs ini. Dengan hal ini, kita pengkhianatan tidak terdengar sampai ke telinga Raja Sriwijaya. Menurut kita, melalui naskah ini bisa mengubah pemahaman kita tentang sejarah melalui situs Kota Kapur. Tetapi sejarah situs Kota Kapur ini seperti potongan puzzle yang harus kita susun untuk memahami sejarah Kota Kapur dan Sriwijaya jauh lebih kompleks dari yang kita ketahui. Menurut kita, penemuan seperti ini harus kita publikasikan agar dapat dipelajari oleh orang dan generasi yang akan datang. Dengan menimbulkan kesadaran sejarah dan sebagai penerus datang harus selalu mengungkapkan penemuan dan selalu menjaga sejarah kita agar tetap lestari dan bisa ditemukan kemudian hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan bisa saya ceritakan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.